Memang dalam eksepsi itu formil semua, tetapi menurut kami harusnya dalam dakwaan itu harus disusun secara cermat, jelas. Rangkaian atau urutan peristiwa harus betul-betul dirangkaikan sehingga apa yang menjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa itu bisa kelihatan perannya masing-masing. Itu menurut pendapat saya. Nanti mungkin ada tambahan dari Mas Febri atau Bang Rasamala. Tapi intinya menurut kami bahwa di dalam tanggapan itu tetap jaksa tidak konsisten lah dalam merunut dakwaan yang rangkaian peristiwanya seperti apa, harus uraian peristiwanya harus dijelaskan secara utuh sebenarnya. Yang tidak runut ini yang di Magelang ya, Pak? Nanti dijelasin. Niatnya di mana? Apakah inisiatif dari Eliezer atau ada yang menyuruh dia melakukan? Nah, kalau inisiatif dari dia atau ada kesepakatan di antara mereka, maka yang bersangkutan nanti akan turut serta. Tapi kalau ada top down, katakan bukan dari dia, ada yang menyuruh, di dalam hukum pidana, orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak bisa dipidana. Orang yang menyuruhlah yang dipidana. Kalau mereka turut serta melakukan tindak pidana tadi, itu memang ada juga niat mereka untuk melakukan suatu pembunuhan. Nah, ini nanti akan dibuktikan. Ini kan tahapan kita dengar, kita bersabar menunggu sampai hari Rabu bagaimana pendirian dari majelis hakim. Apakah eksepsi pihak penasihat hukum dikabulkan, diterima atau ditolak. Kalau ditolak maka masuklah berikutnya itu ke tahap pembuktian. Nah, disitulah nanti akan dibuktikan siapa sebenarnya, ada nggak mastermind-nya ini nanti, ada nggak aktor intelektualnya, ada nggak pelaku utamanya nanti. Di situ kan akan kelihatan nanti dari keterangan saksi-saksi akan terungkap semuanya dari alat-alat bukti yang ada. Saya tidak tahu persis apakah CCTV yang hilang itu sudah, katanya kan dulu sudah ditemukan ya, apakah itu nanti akan diputar di dalam persidangan seperti ingat kasus siapa dulu ya, di Mahkamah Konstitusi adakan pemutaran alat bukti dengan terbuka. Kita tunggu saja, atau memang nggak diketemukan alat bukti CCTV. Nah, di situ nanti akan lebih jelas juga, tentu akan berbicara, ada suara di situ. Baik, Bang Martin tadi Pak mengatakan 100% yakin bahwa nanti saat diumumkan majelis hakim akan menolak eksepsi dari Ferdi Sambo karena sudah masuk kepada materi perkara pada eksepsi itu. Pak Ahyar punya pandangan tersendiri, bagaimana kira-kira apa yang akan mungkin nanti akan dilakukan oleh majelis hakim melihat yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati? Saya mengamati ini, menjawab nih, kalau saudara Martin tadi dengan pasti. Kalau saya nggak menggunakan istilah pasti, dari pengamatan saya, kemungkinan besar, berarti tidak 100% ya, kemungkinan besar eksepsi ini akan ditolak karena sudah masuk ke dalam pokok perkara, dan menurut saya juga dakwaan itu sudah cukup apa yang dikehendaki oleh pasal 143 ayat 2, baik secara syarat formil maupun syarat material, bahwa pihak penasihat hukum berpandangan lain itu wajar saja. Saya orang yang tidak terlibat, bukan para pihak di sini, itu pandangan saya. Kemungkinan besar saya memprediksi ini bahwa putusan sela ini adalah untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian. Tetapi tentu semuanya kita sabar menunggu bagaimana, walaupun kecil kemungkinan kan tetap aja ada. Karena itu adalah kekuasaan kewenangan yang ada di hakim. Pengamat, para penasihat hukum, jaksa boleh berbeda pendapat. Yang mengikat di pengadilan ini, di dalam hukum kita, adalah putusan pengadilan. Apapun putusan pengadilan nanti harus kita hormati. Kalaupun sekiranya katakanlah eksepsi diterima, Putri, bukan berarti gugur hak jaksa untuk menuntut. Ini jangan masyarakat nanti salah tanggap paham juga. Itu tidak termasuk dengan kalau mata kuliah mahasiswa saya mengatakan gurame, gugurnya hak menuntut, katanya. Gurame bukan ikan ya, gurame gugurnya hak menuntut, tidak. Gugur hak menuntut itu karena kadaluarsa, kemudian orang meninggal dunia, dan beberapa hal lagi kan, tidak termasuk eksepsi ini tadi. Tentu dia akan membuat lagi dakwaan yang
baru. Baik. Jadi akan Baik. panjang lagi proses ini kita untuk ikut. Bersabar kita, Putri. Bersabar kita. Baik, kita akan nantikan sambil mungkin terakhir pendapat penutup dari Bang Martin. Silakan Bang, singkat. Ya, pendapat saya tetap seperti di awal, Mbak Putri, bahwa memang apa yang menjadi angan-angan ya dari saudara terdakwa PC ini itu sulit untuk dibuktikan ya. Di awal itu mereka menggunakan beberapa influencer ya, salah satunya ahli psikolog itu namanya Zoya Amrin ya kalau nggak salah. Dia sampai membuat podcast di Kobuzer itu untuk mengatakan bahwa peristiwa yang lebih penting itu bukan pembunuhan tapi dugaan kekerasan seksual yang akhirnya di SP3. Lalu mereka juga diduga ya menggunakan jasa dari pawang hujan yang terkenal itu untuk membuat seakan-akan ada ramalan bahwa katanya Joshua ini keserupan gitu ya sehingga melakukan kekerasan seksual. Lalu tidak cukup sampai di situ, dalam tanda petik ya, ini juga menurut pengakuan dari si pendeta juga mengatakan hal yang sama, katanya itu langsung dari Bu PC gitu ya. Dan yang lebih parahnya lagi si pendeta ini menuduh bahwa Joshua itu melakukan hal tersebut karena mungkin saja mengkonsumsi narkoba, minuman keras, ya, ataupun menonton tayangan-tayangan cabul. Nah kemarin di surat dakwaan itu jelas diuraikan tidak ada dalam darah Joshua itu, ya, mengandung narkoba, mengandung miras, ataupun mengandung zat-zat yang lain yang membuat Joshua itu seperti yang dituduhkan oleh si pendeta. Nah, kalau sudah seperti ini siapa yang mau bertanggung jawab? Ya, harusnya ada yang bertanggung jawab kalau sudah seperti ini. Nggak boleh kita asal main tuduh-tuduh orang, apalagi orang ini sudah meninggal. Ya, lalu yang terakhir, Mbak Putri, mengenai peristiwa Magelang, kenapa kedudukan perkara ini ditarik sampai dengan peristiwa Magelang? Ya, sebenarnya apa yang di dalam surat dakwaan itu kan sebenarnya baru kulit-kulitnya saja. Ya. Nanti saya yakin sekali pada agenda pemeriksaan pokok perkara itu pasti jaksa penuntut umum sudah memiliki bukti yang kuat dari saksi, ahli sampai segala macam ya. Nah, yang lebih penting lagi, mengapa ya sebenarnya kalau memang yang dituduhkan itu ataupun pembicaraan perencanaan itu tidak dari Magelang, kenapa kok HP para ADC ya semuanya diganti dengan yang baru? Itu kan juga jadi pertanyaan, Mbak Putri. Di mana HP itu sekarang? Apakah nanti digunakan sebagai barang bukti untuk mengungkap kasus ini? Nah, itu harusnya para penasihat hukumnya juga harus dipikirkan juga. Kenapa HP itu harus dihilangkan? Baik, Nah, apakah nanti akan menjadi bukti yang penting dan dipaparkan di persidangan? Atau memang sudah hilang? Ya, hanya mereka yang tahu, gitu ya, Mbak Putri ya. Tapi saya optimis dan yakin bahwa 340 itu pasti akan terbukti nanti di depan persidangan. Baik, Demikian, kita akan tunggu. terima kasih. Ya, kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari persidangan ini. Terima kasih.